Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini untuk membahas latihan AAS 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7. Nah, kita akan melanjutkan di bagian 3 ini dari nomor 17. Di sini terlihat ada balon gitu ya. Balon ini kan terisinya dari apa, teman-teman? Dari gas ya. Nah, kita ingat-ingat lagi sifat partikelnya gas itu dia bentuknya pastinya berubah gitu ya. Bentuknya berubah kalau dilepas gitu ya. Bentuknya berubah menyesuaikan wadah atau ruangan malah ya. Lalu juga volumenya berubah. Volumenya ikut berubah pula karena dia berinteraksi dengan gas-gas lain. Nah, kita tinggal cocokin aja ya sama pilihan gandanya, yaitu jawabannya D. Kita lihat yang A. A bentuk tetap dan volume tetap. Nah, ini sama aja zat padat ya. Ini padat, ini sifat padat. Nah, kalau B bentuk berubah dan volume tetap, itu cair ya. Dia cuma bentuknya mengikuti wadah, tapi volumenya tetap gitu-gitu aja ya. Kayak air gelas gelas di air dipindahin ke ember. Ya, dia bakal ngikutin bentuknya gitu. Walaupun volumenya tetap segitu-segitu aja ya. Nah, kalau bentuk tetap volume berubah itu bukan padat, bukan cair, bukan gas ya. Jadi kalau gas itu harus bentuk berubah dan volumenya juga berubah. Lanjut ke nomor 16. Itu ada yang A, orang mendinginkan puding, lalu ada eh, apa namanya biang es atau dry ice, lalu ada orang mengeringkan baju, lalu ada orang memanaskan mentega. Nah, di sini kita lihat dulu soalnya peristiwa menguap. Menguap itu perubahan wujud apa sih? Menguap itu dari cair ke gas ya. Kayak misalnya kita masak air biar matang gitu, terus sekarang dia menguap ya airnya gitu. Ada uap airnya. Nah, kita telah cocokkan yang A. Yang A ini kan dia dari cair puding gitu ya, dari cair dia mau ke padat, berarti dari cair ke padat. Nah, dia nama nama perubahannya apa berarti kalau cair ke padat? Namanya membeku. Nah, kalau yang B itu kan dry ice ya atau biang es. Jadi dia dari es padat dia bakal berubah ke gas gitu ya. Berarti dari padat ke gas atau nama perubahan wujudnya itu menyublim atau sublimasi ya, menyublim. Nah, kalau yang C itu kan orang menjemur baju ya gitu. Nah, kalau menjemur baju itu kan berarti bajunya basah, ada cairan airnya gitu ya. Nah, lama-lama karena sinar matahari dia bakal mengering atau menguap gitu. Nah, berarti ini perubahan dari cair ke gas. Nah, jawabannya yang C ya, namanya menguap. Karena ada air yang menguap dari air di baju menjadi gas karena kering gara-gara panasnya matahari. Lalu D, kalau D kita sekalian cek ya, ada mentega gitu ya padat ke cair berarti dia meleleh ya, padat ke cair itu kan awalnya mentega padat lama-lama dipanasi dia menjadi cair kan, makanya namanya dia meleleh. Oke, kita beranjak ke soal selanjutnya. Nomor 17, model partikel secara beruntun sesuai gambar tersebut adalah jika partikelnya seperti nomor satu atau berdempetan sekali dan rapat dan teratur maka dia padat. Kalau misalnya dia banyak rapat tapi tidak beraturan, dia cair karena dia bakal mengikuti wadahnya ya. Nah, kalau gas itu dia sangat berjauhan partikelnya. Partikel sangat berjauhan dan tidak beraturan sama sekali gitu ya. Makanya bisa nembus gitu, banyak hal. Jadi urutannya dari kiri ke kanan adalah padat, cair, dan gas. Atau jawabannya B. Jadi kalau rapat seperti ini padat, tidak beraturan cair, kalau sangat berjauhan berarti dia gas. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah, nah di sini kan kita tadi udah bahas ya kalau yang rapat terus beraturan itu dia padat. Kalau misalnya dia cuma rapat tapi nggak beraturan, dan ini kan kelihatan ya dia mengikuti bentuk gelas gitu ya, berarti dia cair. Nah, di sini kita bisa tinggal jawab ya. Kalau gambar A itu zat padat, kalau yang opsi A, A-nya itu padat, B-nya gas, berarti masih salah ya. Seharusnya itu kita cari padat sama cair. Nah, ternyata jawabannya ada di D. Yang B dan C juga salah ya. Berarti jawabannya ada di D. Partikelnya gambar A itu partikel zat padat, gambar B itu partikel zat cair. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya.
Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, artinya panas dari air keluar kepada udara dingin di sekitarnya, maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat dan saling mendekat sampai bentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan partikel dapat bergerak lagi. Peristiwa ini disebut dengan, di sini kita lihat ada tulisan didinginkan, berarti suhunya menurun. Secara logika aja kalau misalnya kita naruh air ke kulkas gitu ya, kan pasti dingin kulkasnya. Nah, lama-lama kan airnya membeku ya. Nah, berarti jawabannya udah pasti A. Kalau dia menguap, seharusnya suhunya naik gitu. Kalau dia mencair, air sudah cair, berarti salah. Kalau mengembun itu kan sebenarnya dari gas ke cair, jadi dia juga udah salah. Jadi di sini dia dimintanya air kehilangan energi panas karena didinginkan. Jadi gampangnya air didinginin jadi apa? Jadi es kan, ya membeku dia ya. Berarti nomor 19 jawabannya A. Kita berlanjut ke nomor 20. Unsur X memiliki jumlah neutron 14 dan jumlah elektron 13. Oke, notasi unsur X adalah, nah, eh, elektron itu sebenarnya sama aja dengan proton ya, teman-teman. Jadi proton itu sama dengan elektron. Jadi protonnya juga 13. Nah, untuk notasi unsur sendiri itu kan misalnya X, Z gitu ya, Y gitu. Nah, Y itu namanya kan massa atom. Massa atom itu ada rumusnya ya. Rumusnya itu sederhana sih, gampang kok. Cuma proton ditambah neutron. Sedangkan Z ini itu namanya nomor atom. Nomor atom itu apa? Nomor atom ya sama aja kayak proton, sama aja kayak proton atau sama aja kayak elektron. Nah, berarti nomor atomnya berapa? Nomor atom kan protonnya kita udah tahu ya sama elektronnya ya. Berarti nomor atomnya 13. Nah, kalau massa atom itu proton tambah neutron. Protonnya 13, neutronnya di situ di soal 14. Berarti jawabannya massa atomnya berarti 27. Nah, berarti ntar notasinya si X itu seharusnya X atasnya 27 ya, karena kan massa atom di atas. Lalu nomor atomnya di bawah itu 13. Nah, kita cocokin deh. Yang mana yang cocok? Wah, ternyata jawabannya di B ya, teman-teman. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, perhatikan penulisan ion berikut. Ion S bermuatan -2 berarti kalau ion negatif itu berarti dia ion negatif ya. Berarti dia menerima elektron. Nah, kenapa kalau ion negatif, kenapa menerima elektron menjadi ion negatif? Karena elektron itu muatannya negatif gitu. Makanya ketika suatu atom gitu ya, katakanlah atom X, dia menerima satu elektron, maka dia jadi X min. Nah, berarti kalau ini S2 min, berarti dia menerima berapa elektron? Berarti dia menerima 2 elektron. Jadi elektronnya makin banyak yang dia ambil ya. Jadi dia makin negatif. Negatifnya berapa nilainya? 2 ya, sesuai dengan notasinya gitu. Jadi dia ion S bermuatan -2, berarti dia menerima 2 elektron. Jawabannya C. Kalau dia melepas, itu dia bakal menjadi plus. Karena elektronnya berkurang kan, dia lepas satu elektron keluar, berarti ntar ada proton yang di dalam lebih banyak daripada elektron. Jadinya ntar proton lebih banyak daripada elektron, sehingga muatannya ntar jadi S plus misalnya gitu. S plus 1 gitu. Muatannya plus. Oke, kita lanjut ke nomor 22. Simbol anion dan kation ditunjukkan oleh, nah, anion itu artinya ion negatif, kation itu artinya ion positif. Nah, berarti di sini kita tinggal lihat aja yang bermuatan yang mana. Yang ini misalnya 1, 2, 3, 4 ya. Yang 2 sama 3 sudah pasti salah. Yang 1 itu apa jatuhnya ya? Anion. Karena apa? Karena dia negatif ya, -2. Yang 4 dia kation karena dia positif, H+. Nah, berarti jawabannya apa? Yang anion di 1, yang kation di 4. Jawabannya yang A. Oke, kita beranjak ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada
molekul unsur dan molekul senyawa adalah yang mana yang unsur, yang mana yang senyawa. Nah, kita bahas satu-satu. Eh, nomor satu itu unsur. Nomor satu itu unsur ya, unsur atom. Tapi lebih ke atomnya, karena dia cuma satu. Nah, kalau yang dua itu dia unsur. Kayak misalnya contoh H2 gitu. Kalau satu misalnya contohnya cuma atom H gitu. Kalau dua, kalau yang nomor dua dia udah unsur H2. Kalau tiga dia juga masih unsur, dia masih satu doang ya senyawanya gitu. Nah, kalau misalnya yang empat baru dia molekul senyawa. Kalau yang dua molekul unsur. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Jawabannya yang B. Yang unsur yang 2, yang molekul senyawa yang 4 gitu. Karena dia berbeda unsurnya tuh. Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Kalau yang nomor 2 kan cuma merah sama merah. Berarti sama ya atomnya. Berarti dia H2 gitu. Berarti dia unsur gitu maksudnya di atom. Oke. Nomor 24, Jeki merasa tidak enak badan beberapa hari ini. Ia merasakan gejala mual, batuk pilek, radang tenggorokan. 2 hari terakhir demam tinggi karena takut itu adalah gejala COVID-19. Ia pergi ke rumah sakit terdekat untuk melakukan tes rapid COVID-19. Karena dia memiliki fobia ketika melihat darah, ia malah ketakutan dan pingsan duluan. Darah banyak mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Nah, darah itu sendiri termasuk dalam campuran sebenarnya ya, karena dalam darah itu ada plasmanya, ada sel darah putih, sel darah merah gitu ya. Kayak mereka juga bisa dipisahkan. Nah, ntar mereka dipisahkan dengan metode apa? Sentrifugasi. Kalau unsur, kalau unsur itu sebenarnya contohnya sebenarnya cuma H2 gitu-gitu, Cl2. Kalau senyawa misalnya NaCl, dia terdiri dari 2 atau lebih gitu, 2 atau lebih atom atau unsur H2O, HCl. Kalau molekul ya bisa molekul unsur, bisa molekul senyawa. Ya, kembali lagi ke A dan B-nya ya. Jadi ini jawabannya C campuran karena darah ada plasma, plasma darah, dan sel darah putih maksudnya ya. Dan terus ada sel darah merah. Cuma dia kelihatannya seperti kelihatannya seperti homogen gitu. Walaupun dia sebenarnya campuran heterogen kalau nggak salah ya. Nah, kita lanjut ke nomor 25. Gambar berikut merupakan contoh dari campuran. Nah, ini adalah campuran heterogen. Kenapa campuran heterogen? Karena tidak tercampur sempurna. Kita lihat di situ masih banyak ya hal-hal yang nggak tercampur tuh kayak ada bola-bolanya gitu tuh. Kalau koloid itu dia kelihatannya homogen, tapi dia heterogen. Kelihatannya doang homogen. Tapi sebenarnya dia nggak tercampur rata. Tapi heterogen. Kayak misalnya santan gitu. Jadi ternyata santan itu ada air, terus ada minyak-minyaknya gitu. Oke, mungkin itu untuk video pembahasan bagian 3. Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Semangat terus belajarnya.